Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Yasmina Fajri dengan NIM 2503060058 dan teman saya. Nama saya Wisnu Nova Gandhi dengan NIM 25030601048. Dan saya Abdul Mujib dengan NIM 25030600093. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai masalah sosial beserta dengan faktor penyebabnya. Dimulai dari pengertian, ciri-ciri, dan faktor penyebab masalah sosial. Masalah sosial yaitu kondisi dalam masyarakat yang dianggap tidak ideal, merugikan banyak orang dan bertentangan dengan norma yang ada. Masalah sosial terjadi ketika harapan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya, masyarakat menginginkan kehidupan yang aman dan sejahtera, namun kenyataannya masih banyak terjadi kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakadilan. Indonesia saat ini menjadi yang terendah dalam sejarah. Pemirsa, aksi kriminalitas di seluruh Indonesia meningkat. Masalah sosial memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu berdampak kepada banyak orang, bukan hanya kepada individu tertentu. Yang kedua yaitu mengakibatkan keresahan dalam hidup. Yang ketiga yaitu bertentangan dengan standar nilai, moral, dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu memerlukan solusi dari berbagai pihak agar masalah ini tidak semakin memburuk. Contoh masalah sosial yang sering kita temui di masyarakat antara lain seperti kemiskinan, kenakalan remaja, kriminalitas, pengangguran, dan masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan sampah plastik. Masalah-masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan di desa-desa sebagai dampak dari perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Memahami berbagai contoh masalah sosial, ini adalah langkah awal sebelum kita bisa menguraikannya secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara menguraikan masalah dan juga teknik analisisnya. Untuk menguraikan sebuah masalah, kita perlu melakukannya dengan melalui langkah-langkah yang sistematis, yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini sendiri yaitu berguna untuk kita mengetahui apa sih masalah yang sedang terjadi, apa dampaknya bagi lingkungan masyarakat, dan hal ini juga sangat membantu kita untuk membuat analisis menjadi lebih terarah. Langkah kedua yaitu pencarian data dan fakta. Nah, data dan fakta ini bisa berasal dari berbagai sumber. Bisa dari laporan hasil penelitian, observasi langsung, maupun dari wawancara. Nah, data dan fakta yang valid ini sangat berguna sekali karena data dan fakta yang valid bisa membuat analisis kita tidak bersifat subjektif. Dengan data dan fakta yang bersifat valid, kita dapat mempertanggungjawabkan analisis yang kita buat. Nah, selanjutnya yaitu mencari akar permasalahan dari suatu masalah sosial. Nah, pada tahap ini kita mencari tahu nih apa saja sih faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial. Misalnya, apakah faktor politik, faktor ekonomi, faktor lingkungan, ataupun faktor yang lain. Nah, dengan kita mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya masalah sosial, kita dapat mengetahui nih, mengapa masalah sosial tersebut dapat terjadi, sehingga kita dapat menganalisis masalah tersebut dengan lebih baik. Selain itu, kita juga dapat menggunakan beberapa teknik analisis. Yang pertama ada teknik analisis sebab akibat, dan juga teknik analisis SWOT untuk mengetahui kekurangan dan kekuatan suatu masalah sosial. Nah, kita juga dapat menggunakan ilmu dari ilmu sosiologi untuk menganalisis suatu masalah sosial. Nah, teknik-teknik tersebut itu dapat membantu kita memetakan serta membuat analisis kita menjadi lebih terstruktur. Menguraikan suatu masalah sosial bukan hanya tentang memahami masalah sosial, tetapi juga memahami hubungan faktor yang mempengaruhinya. Tadi kita akan membahas tentang faktor penyebab, dampak, dan peran mahasiswa.
Masalah sosial umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Seperti yang pertama ada faktor ekonomi, seperti kemiskinan, terus minimnya lapangan pekerjaan, dan ketimpangan pendapatan. Yang kedua ada faktor sosial, seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan fasilitas umum, dan lemahnya kontrol sosial. Yang ketiga ada faktor budaya, seperti praktik budaya lama yang sudah tidak relevan, stereotip, sama diskriminasi yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Yang keempat ada faktor politik, seperti kebijakan tidak efektif, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Yang kelima ada faktor lingkungan, seperti kerusakan alam, polusi, hingga bencana alam yang bisa menyebabkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, masalah sosial memiliki dampak yang sangat luas, seperti meningkatnya kriminalitas, konflik antar kelompok, menurunnya kualitas hidup, bertambahnya kejahatan sosial, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika tidak ditangani secara baik, dampak sosial ini bisa berdampak dan mengganggu kestabilan kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting. Kita diharapkan mampu berpikir kritis, mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosial, serta membantu mendorong lahirnya solusi atau kebijakan yang lebih efektif. Kita sebagai mahasiswa atau agent of change memiliki peran untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemaparan mengenai masalah sosial dan faktor penyebabnya. Diharapkan dengan memahami konsep ini, kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi secara nyata dengan menyelesaikan masalah sosial di sekitar kita.